Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas, jumpa lagi di channelnya Tony Riston. Iya, channelnya Wong Plembang, channelnya Wong Banyuasin. Dan pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pada materi di kelas 5 pada tema 7 subtema 1 mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah siswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah pada masa pergerakan nasional secara runtut. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal pergerakan nasional di berbagai bidang secara tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa seputar Sumpah Pemuda 1928 secara tepat. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu terus mengalami kegagalan. Adapun faktor-faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Kemudian perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pemimpin. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan pun terhenti. Kalah dalam persenjataan, dan yang terakhir, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Tahukah kamu masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal, perkembangan pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Masa awal pergerakan nasional pada tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indonesia Party. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di daerah Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, masa awal radikal pada tahun 1920 hingga 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut sebagai masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga adalah masa moderat pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, artinya bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia. Selain organisasi-organisasi tersebut, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu, antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Majelis Islam A'la Indonesia, Jung Islami Tenbon, Sumatera Tawalib, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik.
Sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula di Indonesia, terdapat macam-macam organisasi pemuda. Pada awal kemunculannya, organisasi-organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi pemuda bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia yang pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1926 dan diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun Kongres Pemuda Indonesia pertama belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda yang pertama merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Kongres Pemuda Indonesia kedua berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 hingga 28 Oktober. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia kedua mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Dan yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Dan yang terakhir adalah diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, siswa cerdas, setelah kalian menyimak penjelasan yang sudah disampaikan, silakan kalian kerjakan tes formatif berikut ini. Kerjakan di buku latihan ya. Dan untuk tugas yang kedua, pada bacaan di atas disebutkan salah satu faktor munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Nah, tugas kalian, silakan tulis faktor-faktor lain yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Dan sebagai bahannya, kamu dapat mencari referensi dari buku atau artikel yang lain. Nah, jika kalian telah menemukan hasilnya, silakan tuliskan di buku latihan kolomnya seperti contoh berikut ini.